Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Agung di sini. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja ya. Bapak doakan agar kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang hubungan antara makhluk hidup. Yuk kita saksikan penjelasan berikutnya. Selamat menyaksikan. Makhluk hidup terdapat di sekeliling kita. Apakah makhluk hidup yang satu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya? Apakah makhluk hidup dapat hidup sendiri? Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya, manusia agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi, terbukti bahwa antar makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, hubungan tersebut dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Itu disebut simbiosis. Nah, sekarang simbiosis dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, simbiosis mutualisme. Bunga dan kupu-kupu. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, simbiosis antara seekor kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu memperoleh keuntungan dengan menghisap sari bunga untuk makanannya, sedangkan bunga merasa untung karena kupu-kupu membantunya dalam proses kawin. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Nyamuk dan manusia. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya, simbiosis antara seekor nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan dengan menghisap darah dari manusia untuk makanannya, sedangkan manusia merasa dirugikan karena mengakibatkan iritasi pada kulit dan gatal-gatal. Nah, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Ikan hiu dan ikan remora.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak saja. Contohnya, simbiosis komensalisme jelas terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang menempel di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Ikan remora menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Biar kalian cepat hafal tentang pengertiannya, nah Bapak punya lagu nih. Lagunya tentang simbiosis. Penasaran ya? Yuk kita dengarkan lagunya. Jangan lupa nanti ikut bernyanyi juga ya. Selamat mendengarkan. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Hubungan tersebut dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Ada 3 macam simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, parasitisme. Ketiga, komensalisme. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Hubungan tersebut dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Ada 3 macam simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, parasitisme. Ketiga, komensalisme. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Intinya kita sebagai manusia harus selalu bisa menjaga alam kita. Bagaimanapun, kita sebagai manusia akan membutuhkan alam, dan alam juga akan membutuhkan kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia agar selalu menjaga alam, yang sudah dituliskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang mempunyai arti, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
dan ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa sesungguhnya kami telah menawarkan beban syariat dan apa yang harus dijaga dari harta dan rahasia kepada langit, bumi, dan gunung. Namun mereka semua enggan untuk menerima amanah ini dan takut dari akibatnya. Lalu manusia menerimanya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri dan tidak mengetahui sama sekali akibat dari menerima amanah ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.